Seperti yang Anda bilang sebelumnya, episode ini akan jadi kunci utama untuk cerita Revice ke depannya ya. Apalagi penempatannya juga dikuak di saat cerita Revice ini sudah mencapai setengahnya ya. Jadi anggaplah mungkin Revice tamatnya itu 49 atau 50, sekarang kita sudah dihidangkan di episode 25-nya ya. Sudah setengah cerita. Dan seperti biasa juga, kalau dirasa bakal seru atau penting episodenya, Anda ritual nggak akan buka HP, apalagi scroll medsos seharian demi menghindari spoiler ya. Jadi walaupun fanpage Anda sendiri juga tetap update karena ada admin, ya buka apa enggak ya your choice aja. Jadi Anda udah nonton episode 25 ini tuh 2 kali lah ya, dan sehabis nonton reaksinya sama lagi teman-teman, yang ngelamun dulu, diem gitu, mikirin ini itu. Jadi vibes-nya itu beda sama episode-episode yang harus Anda bahas sebelum-sebelumnya ya. Jadi bahan pembahasannya itu cuman sekitar 1 atau 2 lah, tapi bercabangnya itu loh teman-teman ya, yang bikin kita juga mikir dan juga berspekulasi. Jadi untuk pembahasan di video kali ini kita bakalan bener-bener terfokus ke satu pembahasan itu ya. Jadi Anda bakal kasih tahu juga sudut pandang Anda, dan semoga di video kali ini kita juga bisa diskusi lebih ya soal ini ya, karena bakalan seru banget nih buat dibahas untuk episode 25 ini. Dan kalau misalkan ada kesalahan atau misinformasi, silahkan dikoreksi dengan baik ya tentunya. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Revice episode 25. Jadi George masih mencoba memecahkan masalah, yaitu membuat Ikki dan Vice itu terpisah alias menjadi normal kembali, dan memang belum ada progresnya. Di episode ini juga masih di situ aja. Di tengah ini George teringat dengan kata-kata bapaknya yang bilang yang kamu lakukan di masa lalu itu yang akan menentukan nasib di masa depan. Jadi karena kata-kata bapaknya ini, George jadi kepo dan mencari tahu tentang masa lalu Ikki dan juga keluarga si Igarashi. Pas flashback zaman George kecil, kenapa kayak Daus Mini dah itu ya si George-nya. Dan Ortega-nya ngambek, pengennya nambah kuat, tapi Demons Driver terutama si Iblisnya ternyata punya kehendak sendiri. Udah dijelasin sama Iblisnya, gue bertarung dengan kehendak gue sendiri ya. Tapi tetap aja si Ortega ngambeknya itu ke si George, padahal udah jelas-jelas itu ya. Anda lihat di episode ini juga si Ortega berasa kayak bodoh dan rusuh banget gitu ya. Seperti kayak kurang relevan dengan Ortega yang biasanya yang bisa dibilang trickful lah ya, terus juga lebih pakai otak gitu. Jadi tetap kesel sama George, dan total di sini ya, di episode ini si Ortega itu langsung bikin 4 Gifteria ya total di episode ini. 4 Gifteria ya. Jadi ada 4 nyawa tidak bersalah ini yang dikorbankan teman-teman ya. Ahuilera juga ternyata punya kemanusiaannya juga lah bisa dibilang ya. Kalau dia itu ya nggak suka lihat orang itu dijadiin Gifteria ya. Oke. Jadi di tengah pertarungan Igarashi bersaudara melawan kubunya si Ortega dan juga si Ahuilera, seorang Kamen Rider di sini muncul. Yang mengejutkan, usernya adalah bapak mereka sendiri, yaitu Igarashi Genta. Ya. Setelah nonton kan Anda lihat post di fanpage ya, yang soal user dari Kamen Rider baru ini, si Kamen Rider Fail. Jadi isi komennya kan isinya, tuh kan benar menyerang semua ya. Tuh kan benar, sudah kuduga, prediksiku benar, semua isinya kayak begitu ya. Jadi sekedar mengingatkan lagi teman-teman ya, sebenarnya yang kayak gitu ya nggak masalah, jelas nggak masalah, asal masih batas normal. Pokoknya Anda pernah bilang, ayo kita diskusi, tapi jangan jadi ajang senioritas ya. Jadi berasa gua nih yang paling tahu nih ya, lu beda pendapat sama gua, udah gua hujat lu. Ya, jangan kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi sebatas Anda ngasih tahu aja di situ. Igarashi Genta berubah menjadi Kamen Rider Fail dengan bukan Demons Driver 2 tapi Fail Driver ya, dan juga Kabuto Faistam. Jadi udah dikonfirm namanya bukan Demons Driver 2, walau memang secara visual emang sama banget, cuman di repaint doang, tapi namanya ini adalah Fail Driver. Sesuai dengan nama si Kamen Rider-nya dan juga nama iblisnya, dan juga diperlengkapi dengan si Kabuto Faistam. Anda udah janji bakalan komentarin juga gimana soal si Fail ini ya. Jadi memang si Fail ini bukan rider terkeren lah ya di antara rider-rider yang sudah muncul sejauh ini di Kamen Rider Revice ya, dan juga dibandingkan dengan form-form lainnya yang sudah muncul di Kamen Rider Revice ya. Bahkan kalau sama Demons, menurut Anda lebih keren Demons ya. Tapi secara konsep ya cukup kreatif sih menurut Ana ya. Dimana kalau dilihat dari depan itu kayak ada kumbang nemplok dari samping ya. Nih Ana sampai bakal kasih lihat nih ya pakai Adobe Photoshop nih ya. Nih ya, ini tampaknya si Kamen Rider Fail ya dari depan ya. Kalau kalian lihat di sini tuh ya, ini dari si sayap si kumbangnya, yang jubahnya di samping ini ya, teman-teman. Terus lanjut di sini ke kepalanya kayak ada tanduk-tanduknya. Terus juga lanjut ini ke bagian mulutnya, masnya ini tuh udah ke tanduknya si kumbangnya tuh yang dari samping ya. Jadi ini nggak simetris gini, keren juga tuh ya.
Tuh, terus tanduknya ini masih lanjut. Terus di sini ada bagian tangan si kumbang ya teman-teman ya. Jadi tangan serangga lah ya, namanya juga banyak gitu ya, seperti ini teman-teman. Tuh, terus lanjut lagi ini ke bagian sayap atau badannya. Nah ya, kalau dari samping bener-bener kayak kumbang. Jadi menurut Anda sekali lagi keren sih enggak ya, cuman secara konsep ya oke lah teman-teman ya di sini ya. Kreatif lah gitu ya. Jadi kreatif bener loh ya. Jadi emang agak-agak mirip Ant-Man juga gitu. Dan itu kenapa pakai celana kuli Pak ya, gombrang begitu. Tapi menurut Anda sih nggak terlalu masalah sih ya. Mungkin biar terkesan army atau militan gitu teman-teman ya. Jadi army militer teman-teman, bukan army BTS ya. Jadi apalagi warna ridernya juga hijau-hijau army, hijau kemo gitu sama abu gitu kan ya. Jadi macam Kamen Rider Yongo lah yang kesan militernya itu dapat ya. Nah, baru muncul ya pasti keren dan GG lah ya. Jadi jurusnya juga kayak pukulan tanpa bayangan begitu Pak. Kayak nggak mukul tapi lawan itu kena hit. Apalagi yang udah nemplok di kaca itu keren banget ya. Terus kacanya pecah gitu. Itu keren banget ya. Yang paling keren apa coba di bagian ini teman-teman? Suara Om Suda Kenjiro yang berasa pas banget ya. Nggak nyangka loh aneh ya, Suda Ken ini bisa ngomong sebanyak ini ya di Revise ya. Tapi nggak pertama kali sih si Suda Ken ini mensuarakan si karakter-karakter di franchise Kamen Rider ya. Sebelumnya kan ada si Redue di Kamen Rider Gaim. Terus juga ada Kashin ya di Kamen Rider Gyo. Jadi ya udah ada 2 karakter ya. Dan sekarang berlanjut ke si iblis bernama Veil ya. Untuk voice actor cowok, Suda Ken emang voice actor favorit Ane banget ya dari dulu ya. Dari zaman nonton Yu-Gi-Oh di DVD ya. Jadi Kaiba itu kan Suda Ken ya. Suda Ken itu adalah Kaiba. Udah nggak ada obat pokoknya ya. Jadi emang udah dari zaman dulu. Terus baru tahu nih om-om yang nyuarain Kaiba namanya itu Suda Kenjiro ya. Makanya dari situ sih ngefans ya. Terus kan ada di JoJo juga, terus ada di Attack on Titan juga banyak ya. Jadi memang kalau di aslinya itu si Suda Kenjiro itu kan udah om-om ya, tapi ganteng maut pula ya. Dan juga dia emang main live action juga. Jadi ada auranya gitu teman-teman. Kalau misalkan voice actor cewek siapa ya? Maya Uchida lah ya. Udah. Fokus. Udah out of topic ini. Jadi lanjut. Jadi iblis yang disuarakan oleh si Suda Kenjiro ini bernama Veil ya. Sesuai dengan nama Kamen Rider-nya tadi, Kamen Rider Veil. Jadi dia merasuki ayahnya si Iki dan berubah menjadi Kamen Rider ini, Kamen Rider Veil. Jadi si Veil ini kan sebelumnya bilang ke Ortega, saatnya gua pulang ke rumah. Ke rumah maksudnya bukan ke si Veil Driver ya, tapi lebih tepatnya ke papanya si Iki, yaitu si Igarashi Genta. Jadi Suda Ken aka Veil ini adalah iblisnya si Igarashi Genta. Si Veil ini kan mau nyerang si Igarashi bersaudara. Syukur kesadaran papanya Iki di situ masih ada, jadi nggak terjadi ya. Dan sebelumnya juga si Daiji sama si Sakura juga hendak ngelindungin si kakaknya si Iki. Jadi banyak hal terjadi dan si Busan, si om gendut botak pelanggan setiap pemandian Shiawase itu juga sepertinya banyak tahu sesuatu soal ini, tapi tetap berusaha diam dan jadi tameng dan menutupi semuanya. Nah, penjelasan masih berlanjut ya, pelan-pelan ya. Anda juga di sini ngomongnya pakai penekanan sedikit ya. Karena kan di sini Iki kan dijambak kepalanya sama si Veil ya, dipegang dijambak gitu ya di pertarungan. Nah, Iki tuh langsung ingat semua tentang masa lalunya, 18 tahun lalu. Jadi yuk disimak ya, soalnya ini bagian yang krusial juga. 18 tahun yang lalu, pemandian Shiawase itu pernah mengalami kebakaran. Jadi si Iki kecil melihat bapaknya ini dirasukin sama iblis, aka setan ya. Yang namanya itu si Veil. Yang ini si Veil. Yang menyebabkan pemandiannya si Iki ini kebakaran sepertinya juga adalah si Veil. Karena Veil mengincar papanya Iki dengan alasan papanya ini sudah mengkhianati si Veil. Jadi sepertinya ada kesepakatan antara mereka berdua ini sebelumnya. Ya pokoknya si Veil ini tuh ingin membuat Igarashi Genta ini menderita. Jadi nggak cuma sekedar ngancurin tempat tinggal dan pemandiannya juga di sini, tapi juga merenggut nyawa anggota keluarganya. Terlihat di episode 25 kan, di situ si Veil ingin menyerang para Igarashi bersaudara kan ya, dan juga termasuk mamanya juga yang lagi pingsan pas si pemandiannya kebakaran ya, atau orang-orang terdekatnya juga lah, pokoknya ya dihancurin lah hidupnya sama si iblis Veil ini. Jadi Veil saat merasuki Genta Igarashi juga emang kondisinya itu mirip-mirip Iki dan Vice sekarang ya, dimana mereka itu seperti bertukar-tukar tapi tetap satu tubuh, terus juga suaranya beda-beda ketika siapa yang mengendalikannya gitu ya. Kita juga bakalan tunggu kesinambungannya apa si Veil Driver dengan Demon's Driver. Kenapa secara bentuk sama, dan juga dua driver ini juga seperti wadah untuk si Veil itu sendiri ya.
Nah, makanya ketika belum nyampe ke si Igarashi Genta, si Vel itu kan tinggalnya atau hinggapnya itu ya di Demon's Driver. Udah gitu kan pindah lagi ke si bukan Demon's Driver 2, Vel Driver ya. Dan setelah ada Igarashi Genta ya pindahnya ke si Igarashi Genta. Gitu teman-teman ya. Nanti kita bakal cari tahu apa kesinambungannya dua driver ini selain bentuk visualnya yang sama dan juga ya tadi ya sebagai wadah bisa dibilang. Nah, kita flashback jauh ke awal-awal Revice ini tayang, teman-teman ya. Tadi udah scene kebakaran. Nah, sekarang satu-satu teman-teman. Jadi scene paling awal di episode pertama Revice nih, di mana 50 tahun lalu, tepatnya tahun 1971. Di mana Gifu Stamp dan juga patung Tuan Gifu itu ditemukan di bagian Amerika Latin. Jadi patung Tuan Gifu itu juga bisa kita sebut sebagai peti matinya si Gifu. Soal artefak Gifu ini tuh dikategorikan sebagai artefak asing. Nama kerennya itu adalah OPA Arts atau Out of Place Artifacts atau Unusual Artifacts lah ya. Jadi benda sejarah yang nggak mungkin. Ibarat lu ke Mesir ya, nemu mumi nih atau tongkat Fir'aun lah. Jadi masih masuk akal lah ya, masih masuk dalam sejarah gitu. Jadi Anda juga udah baca deh ya di situ di beberapa sumber, Anda juga jadi baca-baca itu apa aja sih yang ada di dunia nyata yang OPA Arts itu ya. Jadi emang banyak yang menarik loh ya. Jadi semacam kayak runestone, tengkorak makhluk hidup yang aneh bentuknya dan lain-lain. Coba kalian research deh. Jadi baca Anda juga di situ ya. Nah, dua artefak ini dilakukan penelitian gila-gilaan, dianalisa juga ya atas nama perdamaian. Oke. Jadi untuk apa ya? Untuk mungkin untuk kemajuan manusia juga ya. Jadi apaan nih? Apakah bisa berguna buat kita ya? Tapi sayang sekali kemampuan Gifu Stamp yang bisa mengubah manusia menjadi iblis itu dimanfaatkan untuk kepentingan militer atau persenjataan ya. Nah, pasti ada aja yang gini ya. Anda nonton Jojo juga gini kan, dimana si Jerman meneliti si manusia pilar lah, mungkin seperti itu ya, untuk dijadikan senjata mereka untuk memenangkan perang dan menguasai dunia. Nah, sudah terjadi kan di episode 1 dimana ada si bule tiba-tiba kayak dikontrol dan ngecap diri sendiri pakai Gifu Stamp. Kalau di masa sekarang contoh sangat jelasnya yaitu para manusia yang diubah Orteka menjadi Gifteria. Itu dia yang ngerinya si Gifu Stamp, makanya ingin digunakan oleh orang gitu. Ini 50 tahun lalu. Dan waktu berlalu 20 tahun kemudian. Maju nih 20 tahun kemudian ya. Berarti kalau dihitung dari sekarang itu ya, atau dari timeline-nya si Revice sekarang yang ada si Iki, yaitu 30 tahun lalu ya. Ayahnya George, yaitu si Masumi Karizaki, menjadi ketua penelitian Gifu Stamp yang dijadikan senjata ini. Nah, ini si institut yang meneliti ini tuh apa? Kalau boleh prediksi, mungkin aja Phoenix ya. Nah, senjatanya itu berupa apa sih? Yaitu Vel Driver. Jadi belt pertama di cerita Kamen Rider Revice dan juga device pertama yang menggunakan Vice Stamp untuk berubah menjadi Kamen Rider. Jadi Vice Stamp diciptakan itu dasarannya adalah si Gifu Stamp ya. Jadi bukan Revice Driver, Two Side Driver, tapi sebelum driver-driver ini yang dipakai Iki dan juga Daiji dan lain-lain ya, itu udah ada si Vel Driver duluan yang diciptakan sama si Masumi Karizaki. Jadi Vel Driver ini sejak pertama kali diciptakan mempunyai efek samping. Jadi make sense karena dasaran atau bisa dibilang sumber kekuatannya itu dari si Gifu Stamp. Ya, yang tadi penelitiannya dipimpin sama si Masumi Karizaki, mengambil kekuatan artefak iblis lah ya. Jadi iblis yang bersemayam di driver tersebut akan memakan nyawa si penggunanya. Yes, sama seperti kasusnya Hiromi Kadota dan juga si Demon's Driver. Ada caranya untuk menanggulangi hal ini. Nah, untuk menanggulangi hal ini caranya adalah memasukkan DNA Gifu ke tubuh seseorang. Make sense lagi teman-teman menurut Ana. Jadi orang yang punya DNA Gifu ditambah dengan senjata yang diciptakan dan bersumber dari Gifu, ya nggak akan terjadi masalah dong. Sama-sama Gifu lah bisa dibilang ya. Jadi nggak akan ada disinkronisasi lah ya. Jadi kan sementara si ini kan Demon's Driver, terus si Hiromi manusia biasa, ya abis lah si Hirominya gitu ya. Kalau ini kan ya nggak masalah karena orangnya ini sudah ada DNA Gifu gitu ya. Dan orang itu yang dimasukkan DNA Gifu adalah Igarashi Genta semasa kecil, bapaknya Iki. Jadi dulu Igarashi Genta sempat kritis alias udah mau modar ya, alias udah mau mati. Dan akhirnya si Masumi Karizaki memasukkan DNA Gifu yang mempunyai kemampuan penyembuhan ke tubuhnya si Igarashi Genta ya. Jadi untuk membuat si Genta ini tetap hidup. Dan akhirnya ya si Genta akhirnya bisa hidup lagi sampai sekarang.
Setelah ini, ya udah sekalian deh si Genta itu dijadiin kelinci percobaan sama si Masumi Karizaki dan menjadi Kamen Rider Veil. Seperti itu ya. Yang dibilang sama si Masumi soal menjual diriku kepada iblis itu cukup ngeri sih menurut Ana ya. Tapi di satu sisi antara tidak punya pilihan juga ya, dan juga melihat si Genta kecil ini sekarat gitu. Jadi mungkin nggak terencana juga kan soal ini gitu ya. Jadi ini menjawab kenapa Igarashi Genta juga tidak mempunyai jantung, teman-teman. Dan juga saat Genta berubah menjadi Veil, kalau kalian lihat tiba-tiba dia yang tidak mempunyai jantung ini tiba-tiba mempunyai jantung. Kayak digambar gitu ya, tiba-tiba jantungnya ada gitu, teman-teman. Jadi kayak jantung ciptaan dari DNA Gifu. Ini sebenarnya belum ada penjelasannya gimana, cuman Ana coba nebak-nebak ya. Ini kayak dari karena ada DNA Gifu-nya itu, teman-teman ya. Jadi lewat Veil Driver juga di sini ya. Jadi apakah jantung ini tuh muncul ketika Genta berubah jadi Veil aja kali ya? Ya kalau enggak ya udah beres gitu, teman-teman ya. Jadi ketika ada si Veil-nya, ada si DNA Gifu-nya, ada si Veil Driver-nya, jadi semua itu kayak bekerja gitu. Terus tiba-tiba membuat jantung untuk si Igarashi Genta. Nah, Anda juga bertanya sama si Masumi, kenapa memalsukan kematiannya dan tiba-tiba muncul di weekend? Apakah salah satunya itu gara-gara ini? Salah satunya ya, jadi mungkin ada dosa atau gimana gitu ya. Dan walau begitu, di masa sekarang si Masumi itu sangat peduli dan sayang juga sama anaknya Akashi George ya. Walau udah beda kubu ya, tetap merhatiin gitu si Masumi ini ke si George ya. Masuminya di weekend, sementara si George-nya ini di Phoenix gitu ya. Nah, jadi batu kecil yang selalu dibawa sama George dari kecil dan sekarang ada di tangan bapaknya, itu mungkin juga adalah pecahan dari patung Tuan Gifu mungkin ya, yang batu kecil kerikil itu ya. Mungkin. Nah, jadi Gifu itu bukan Genta seperti yang pernah kita spekulasikan ya beberapa episode lalu ya. Soalnya banyak juga yang ngebahas jangan-jangan sebenarnya Gifu itu adalah Genta, mengingatkan mereka itu seperti kepingan puzzle yang klop, dimana Genta itu tidak punya jantung, sementara si Gifu itu setelah dideteksi kan ada detak jantungnya. Nah itu ya, jadi Gifu itu bukan Genta, jangan salah, meluruskan lagi ya, diluruskan lagi. Tapi Genta itu punya DNA dari Gifu, gitu ya. Memang saling menyambung gitu mereka berdua tetap ya, cuman beda case gitu. Jadi spoiler dikit teman-teman ya, katanya nama masa lalu Igarashi Genta itu ya bukan Igarashi Genta, tapi adalah Junpei Shiranami. Nah, untuk si Veil sendiri, dia itu merasa dihianati. Mungkin sama dua-duanya ya, yaitu sama si pertama Masumi Karizaki, dan juga yang kedua itu sama si Igarashi Genta. Makanya ketika si Genta ini, Akashi Junpei ini, udah nikah sama si Yukimi, punya dua anak, yang berarti adalah si Daiji dan juga si Iki. Kan si Sakura kan diceritakan kan ya belum lahir kan pas kebakaran itu ya. Nah, si Veil ini tetap mencari si Genta untuk ngancurin si Genta ya. Jadi imbasnya terbakarlah itu pemandian ya. Dan setelah nikah juga si Junpei ini kayaknya ganti nama jadi Igarashi Genta. Ya, seperti itu. Dan sepertinya sih mamanya ini orang luar ya, dalam artian ya bener-bener orang luar gitu ya. Kalau sementara kan si Genta ini ya dari Gifu gitu ya. Nah, makanya ketika nikah sama Yukimi, si Genta yang punya DNA Gifu ini, kita lanjut dulu ya. Yang artinya Igarashi bersaudara, Iki, Daiji, dan Sakura punya turunan dan DNA Gifu juga tanpa secara langsung, yang membuat mereka semua ini bisa berubah menjadi Kamen Rider dan juga mempunyai iblis yang unik-unik. Itu dia ya, membagongkan. Ibaratnya musuh besarku selama ini adalah keluargaku, yang mereka mau hancurkan ya di serial Revise ini, si Gifu ternyata adalah keluargaku juga gitu loh ya. Ini juga menjawab kan ya, seperti Anda bilang ya, iblisnya masing-masing Igarashi bersaudara ya nggak muncul begitu aja, tapi asalnya itu ya dari Gifu semua ya. Dan juga unik-unik ya, si Vice, si Kagero, dan juga si Lovekov. Pas di pertarungan dan dua Gifteria dikalahkan, bisa dibilang kan dua Gifteria itu cukup kuat ya. Ketika dikalahkan, terus kayak apa ya, kayak masuk gitu tenaganya ke si patung Tuan Gifu. Nah, di sini dia ya, si Vice yang ada di tubuh si Iki itu langsung bereaksi hebat kan. Jadi ya pusing lah seperti biasa. Daiji juga dengan Kagero-nya, bahkan Lovekov juga di situ ya, tiba-tiba jadi nyerang si Sakura ya, walau masih menye-menye unyu-unyu gitu ya. Nah, jadi Vice juga muncul di tengah kebakaran yang pas 18 tahun lalu. Ini entah muncul pertama kali teman-teman ya,
Jadi sepertinya sih pertama kali ya kita bisa melihat proses si Vice-nya itu keluar dari si tubuh si Ikki itu seperti kayak pelan-pelan gitu. Terus tiba-tiba ya dia keluar sepenuhnya, makanya dia girang banget ya. Nah, di situ teman-teman. Nah, si Vice itu menawarkan suatu, yaitu menawarkan akan melindungi keluarga Ikki jika menyepakati kontrak dengan si Vice, si Ikki kecilnya. Tapi sebagai gantinya, ingatan si Ikki ini tuh dihilangkan. Makanya dia nggak inget soal kebakaran ini. Kan pernah kan dites soal kebakaran, gue nggak inget tuh. Tapi jadi inget lagi gara-gara si Vel-nya. Jadi si Vice juga udah megang janji dengan nggak akan bilang ke siapa-siapa. Nah, ini dia. Nah, terus udah gitu kan si Vice-nya mungkin ya udah beres. Terus udah gitu muncul lagi saat di episode 1 Kamen Rider Revice. Terus muncul lagi di mana si Ikki juga kan sering mendengar bisikan-bisikan iblis katanya kan ya. Nah, itu dia berlanjutnya ke situ. Cuman yang aneh herannya tuh agak ada beda personality dari si Vice ya, dimana kan pas pertama muncul pas kecil si Vice juga kayak mau melindungi si Ikki gitu kan ya. Ya mungkin ya itu, you die, I die gitu ya. Nah, terus udah gitu muncul di episode 1 mau makan keluarga Ikki. Jadi secara backstory ya menurut Ana ya, yang setelah semuanya diungkap dan diceritakan di episode 25 ini, menurut Ana ya ini cukup berat dan juga agak gelap sih ya. Mirip-mirip Pengabdi Setan juga, Pak. Jadi bocil dark gak usah menyerang ya. Bang, dark bang. Dan apakah konflik bapak anak itu overuse? Mungkin ada yang jenuh, wah dari Reiwa nih semua pasti ada konflik bapak anak nih ya. Hiden Aruto dengan bapaknya Hiden Soreo. Terus juga ada si Kento dengan papanya juga. Terus merasa di Revice ini tuh diulangin lagi gitu. Apakah konflik bapak anak ini overuse? Menurut Ana enggak juga sih ya. Kan dari awal nih ya, coba Ana jelaskan ya. Dari awal Revice kan ini main poinnya itu, tema dasarannya itu adalah keluarga, family, Pak ya, Don Toretto gitu. Jadi konflik bapak anaknya juga menurut Ana sih penerapannya berbeda dengan seri-seri Kamen Rider sebelumnya. Yang biasanya itu muncul jadi jahat gitu, beda. Ya, Ana sih tetap bisa menikmati ya teman-teman ya. Walaupun bapak anak. Sekali lagi ini kan beda ya. Lagian kan udah terbukti ya, dan kita juga yang nonton juga ya udah lihat sendiri. Dimana di sini Igarashi Gentanya ya nggak jahat sebenarnya ya, tapi Vel yang merasukin tubuhnya si Igarashi Genta itu yang jahat, yang membuat si Genta itu seakan-akan terlihat jahat. Padahal kan itu dikendalikan sama si Vel, gitu loh ya. Jadi ya nggak sama-sama amat konflik bapak anaknya gitu ya, masih tetap bisa nikmati, nggak jenuh-jenuh gimana karena penerapannya beda. Nah, lucunya mungkin kalau ada yang ngejek ke salah satu Igarashi bersaudara gitu ya, ke Ikki, Daiji atau si Sakura gitu. Bapak lo Kamen Rider. Ya emang gitu. Bapak gua Kamen Rider Vel, Pak. Jadi setelah episode 25 ini, Toei Tokusatsu Fan Club itu langsung mengumumkan akan ada spin-off baru di Kamen Rider Revice ini ya, berjudul Kamen Rider Revice Legacy Kamen Rider Vel. Jadi spin-off ini tuh akan menguak dan juga menceritakan soal si Igarashi Genta ya, yang menjadi Kamen Rider Vel. Terus juga ada story soal mamanya Ikki juga dan juga bersama si George Karizaki. Wow, ini sangat menarik loh. Ini bakal makin memperlengkapi teori-teori yang sudah dikuak di episode 25 ini, dan bakal tayang nanti 27 Maret 2022. Gak sabar asli gak sabar ya. Semoga kalian tetap excited juga ya. Jadi udah di Misteri, terus ada Dirgaga, terus ada lagi nih Revice Legacy. Luar biasa ya. Jadi setelah episode 25 ini kan akan menentukan banget bagaimana cerita Revice akan berjalan ke depannya, seperti yang Anda bilang. Terutama impactnya kepada 3 Igarashi bersaudara ini ya. Oke, si Daiji, Ikki, dan juga si Sakura. Dan episode minggu depan kita akan langsung disajikan dengan Daiji yang akan bergelut dengan iblisnya sendiri, aka Kagero. Ini bakalan seru sih ya. Jadi setelah beres ini kita langsung ke Daiji. Anda juga penasaran impactnya gimana? Soalnya itu kena mental banget sih kalau tahu mereka itu adalah keturunannya Gifu, bisa bilang ya. Dan si Daiji ini akan mendapatkan form baru, yaitu Holy Life, teman-teman ya. Ditunggu, Pak. Cukup keren sih kalau Anda lihat di previewnya ya. Jadi ini benar-benar panjang banget sih menurut Anda ya. Kalau mau Anda diskusiin secara lengkap banget Pak ya. Asli ini aja udah panjang banget ya. Soalnya kita juga bisa kemana-mana kalau mau dikasih tambahan prediksi dan spekulasi juga ya. Jadi masih banyak pertanyaan di benak Anda juga sebelumnya ya. Ini kenapa gini, ini kenapa gitu ya. Jadi Anda udah berusaha semaksimal mungkin lah di pembahasan kali ini teman-teman ya. Jadi ngurus skripnya juga sampai kurang tidur nih Pak 2 hari ya. Jadi kalau ada yang kurang ya silahkan ditambahkan teman-teman ya. Kalau ada yang salah ya silahkan dikoreksi.
mencakup soal ini ya teman-teman ya. Jadi semoga tetap pada topiknya. Kadang kan bocil lupa kan suka menyerang gitu ya. Itu Agan lupa Vice bisa lepas masker. Agan lupa itu Iki pakai baju merah di episode 25. Agan lupa itu Daiji pakai sempak Indomaret. Ya gue mana peduli Pak. Please lah yang begitu-begitu annoying asli. Jadi kita tetap fokus ke cerita utamanya ya. Jadi yang sampingan-sampingan gitu ya udah tambahan aja lah gitu ya. Cuman buat lucu-lucuan atau gimana gitu ya. Jadi semoga tetap bisa pada fokus sama pembahasan utama sekali lagi ya. Jadi ya sudah, itu dia teman-teman ya, episode 25 yang menurut Ane sih luar biasa ya. Dan Ane nontonnya juga sangat-sangat super serius ketika nonton episode ini, nggak bisa diganggu ya sama kiri kanan, harus bener-bener fokus, diam ke layar. Dan akhirnya semuanya udah ditumpahkan ke video ini teman-teman ya, episode Revise 25 bahas-bahas. Cukup menguras mental dan pikiran juga ya. Jadi yuk sekarang kita diskusi di kolom komentar. Anda juga penasaran nih ya sama komentar-komentar kalian semua soal episode ini. Jadi tugas Anda belum kelar nih ya. Tugas Anda ya sekarang ya tinggal baca-baca komentar dari kalian. Semoga komentar-komentar keren kalian juga bisa ngasih insight ke Anda juga seperti biasa. Ya udah gitu aja guys, udah panjang banget ya, udah 30 menit, udah setengah jam. Tapi semoga kalian tetap anteng juga. Terima kasih yang udah menyimak sampai sini. Jadi ditunggu untuk episode 26. Apakah untuk si tensi dan pace-nya bakalan menurun atau bakal tetap naik? Karena ini udah naik banget sih menurut Anda ya. Kita tunggu aja teman-teman ya. Sejauh ini Revise sangat menarik sih ya. Terima kasih guys, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Anda di @reza_alexandre dan juga di Reza Plus. Ada TikTok juga @reza_alexandre. Dan jangan lupa juga subscribe channel kedua Anda yaitu Reza Alex. Jangan lupa diskusinya. Oke guys, ditunggu. Bye-bye.